Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Nah, anak-anak, perkenalkan nama saya Husnul Nur Azizah dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung. Bisa dipanggil Bu Kusnul atau Kak Kusnul. Hari ini pelajarannya Al-Quran Hadis ya. Nah, memasuki bab pertama, kita akan membahas Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Jadi, Al-Quran dan Hadis sebagai umat Islam, tentunya kita tidak asing lagi dengan Al-Quran dan Hadis. Nah, kita hidup pasti mempunyai pedoman atau sesuatu yang dijadikan anutan, yang dijadikan dasar hidup. Nah, itu adalah sumbernya kalau orang Islam itu dari Al-Quran dan Hadis. Tujuan pembelajaran kali ini yakni yang pertama, siswa dapat mendefinisikan pengertian Al-Quran. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan nama-nama Al-Quran. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan fungsi Al-Quran. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas yang Al-Quran terlebih dahulu. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Nah, yang pertama yakni ada pengertian Al-Quran. Pengertian secara bahasa Al-Quran yaitu berasal dari kata qoro'a yang artinya membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Sedangkan secara istilah Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Penjelasan dari Quran secara istilah tadi yakni yang pertama, Al-Quran merupakan kalamullah yang artinya bukan merupakan ucapan Nabi, malaikat atau makhluk lainnya, tetapi murni firman Allah yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Jadi Al-Quran itu sempurna, murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mungkin tercampur dari pembicaraan makhluk lain atau pembicaraan makhluknya. Nah, yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran sendiri menjadi salah satu mukjizat Nabi kita. Kemudian yang ketiga, Al-Quran diturunkan atau difirmankan secara mutawatir. Artinya riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sehingga orang-orang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya dan tidak pernah berbohong. Kemudian yang keempat yakni membacanya merupakan ibadah. Baca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya. Semakin sering membaca, semakin meningkat juga imannya. Nah, maka jangan waleh-waleh untuk terus membaca dan belajar Al-Quran agar hidup kita lebih terarah. Meskipun belum tahu artinya, ya kita belajar sedikit demi sedikit. Al-Quran yang mempunyai arti makna bacaan tadi dinyatakan oleh Allah dalam beberapa ayat, antara lain salah satunya di Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Dibaca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya bersama-sama, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia
dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, mufradatnya yang pertama yakni kata hudan artinya petunjuk, kata bayinat artinya penjelasan-penjelasan, dan kata al-furqan artinya pembeda. Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 ini Al-Quran di sini ditunjukkan sebagai bacaan yang berisi petunjuk, penjelasan-penjelasan serta penjelasan yang hak dan yang batil. Kemudian selanjutnya nama-nama Al-Quran. Allah menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan, diantaranya yang pertama kitab atau Alkitab dapat kita temukan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi yang dimaksud kitab itu adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua Al-Furqan. Sebutan ini kita dapat kita temukan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Yang artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Jadi dalam surat Al-Furqan ayat 1 ini yang dimaksud pembeda yakni adalah Al-Quran. Selanjutnya ada fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang dibahas di sini ada dua, yakni fungsi Al-Quran dalam Islam dan fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang pertama, fungsi Al-Quran dalam Islam. Secara umum, fungsi Al-Quran yakni ada 4. Yang pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Dan yang keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Selanjutnya yakni fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Fungsi-fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia dapat diketahui dari nama-nama lain Al-Quran itu sendiri. Setiap nama Al-Quran yang ditemukan dalam Al-Quran memiliki arti yang menunjukkan fungsi dari Al-Quran tersebut. Seperti tadi, jadi Al-Quran disebut huda atau petunjuk, berarti fungsi Al-Quran ya sebagai petunjuk. Kemudian Furqan atau pembeda, jadi Al-Quran itu ya sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, jadi intinya Al-Quran itu, nama lain Al-Quran itu tidak lain adalah fungsi dari Al-Quran itu sendiri. Demikian materi kita hari ini, saya akhiri. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.